Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nanda kelas 7 pada hari ini? Tetap sehat dan selalu semangat walaupun pembelajaran kita via daring. Semangat untuk belajar haruslah tetap dijaga. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, marilah kita bersama-sama membuka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya, untuk pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan Microsoft Excel. Dan untuk hari ini juga masih berkaitan dengan rumus perhitungan. Namun bedanya hari ini, rumus hari ini yang kita gunakan atau kita pelajari berbeda dengan rumus perhitungan yang sebelumnya. Bedanya adalah kalau yang kemarin kita melakukan rumus perhitungan dengan hanya menggunakan satu sheet atau satu lembar kerja. Sementara yang hari ini kita nanti akan melakukan rumus perhitungan menggunakan data yang berada di dalam sheet atau lembar yang berbeda. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita yang pertama sebelum mempraktikkan kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus yang digunakan. Oke, rumus yang digunakan dalam rumus perhitungan dengan sheet atau lembar yang berbeda adalah sama dengan kemudian nama sheet. Kemudian di sini ada tanda seru. Nah, tanda seru. Nama sel, simbol perhitungan tanpa tanda kurung ya, simbol perhitungan ini bisa tambah, kurang, bagi atau kali. Nama sheet, tanda seru lagi, nama sel, baru enter. Sebagai contohnya di sini sama dengan di sini adalah nama standar. Nama standarnya di dalam Microsoft Excel kalau misalkan belum dirubah dia adalah sheet 1, sheet 2 biasanya. Nah, contoh misalkan datanya berada di sheet 1. Jadi nanti kita tulis sheet 1, habis itu tanda seru, nama selnya, tambah, ini tanpa ada spasi ya. Nah, tanpa ada spasi. Kemudian tambah, kita tulis lagi nama sheetnya, tanda seru, kita tulis lagi nama sel, terakhir enter. Dan kemudian kalau misalkan nama sheet ini dan nama sel ini dia menyesuaikan dengan settingan yang kita buat. Kalau nama sheet-nya sudah kita ganti namanya dengan nama yang berbeda, contoh nilai, maka otomatis di sini bukan sheet 1 lagi namanya, berarti kita ganti dengan nilai. Tapi rumusnya tetap sama. Kemudian untuk selnya juga menyesuaikan. Kalau misalkan tetap berada di A1 dan B1, maka tetap kita tulis A1 ataupun B1. Untuk rumusnya sebenarnya sama saja, tinggal nanti, kalian menyesuaikan nama sheet-nya dengan nama selnya. Nama sheet-nya apa yang kalian setting, apakah yang basic ataukah sudah kalian ganti. Oke, kita langsung masuk ke dalam Microsoft Excel. Mungkin kita langsung masuk ke dalam Microsoft Excel untuk penggunaan rumusnya. Nah, di sini sudah terlebarkan ya supaya terlihat jelas. Oke, kita lebarkan supaya terlihat jelas untuk kolomnya. Nah, baru di sini coba kita jelaskan atau kita ketahui terlebih dulu satu persatu. Sama dengan insya Allah ini sudah tahu semuanya karena rumus perhitungan yang sebelum-sebelumnya itu menggunakan sama dengan di depannya. Nah, sekarang kita belajar mengetahui yang mana yang nama sheet itu. Nih, nama sheet. Oke, nama sheet itu adalah yang ini, di bawahnya sini. Standarnya itu biasanya ada, sheet 1 saja, ada yang nanti ada sheet 1, sheet 2, sama sheet 3, yang biasanya langsung muncul di dalam Microsoft Excel. Tetapi untuk sheet ini adalah, lembar bisa ditambahkan. Jadi cara menambahkannya tinggal di sini kalian ada tanda tambah, kalian klik saja. Nah, dia waktu kalian klik tanda tambah, maka otomatis nanti akan bertambah sheet-nya atau lembarnya. Oke, dan ini memiliki lembar yang berbeda ya. Jadi walaupun nanti tampilannya mungkin sama, tetapi perlu kalian ketahui bahwa ini memiliki lembar kerja yang berbeda-beda. Atau misalkan kalian di dalam buku itu ada akan halaman. Nah, di sini dianggap dengan halaman yang berbeda-beda. Ini halaman 1, halaman 2, dan halaman 3. Cuman di dalam Microsoft Excel itu namanya adalah sheet atau lembar. Oke, yang berikutnya setelah kita mengetahui
yang mana itu nama sheet. Rumusnya di sini juga ada tanda seru. Tanda seru ini yang ada di keyboard 1 ya, keyboard angka 1. Nah, di situ tinggal menggunakan shift, kemudian ada tanda seru. Yang berikutnya ada nama sel, insyaallah nama sel sudah familiar atau sudah terbiasa buat kalian untuk mengetahuinya, karena sudah pernah belajar yang mana kolom, sel, baris, sama rank, jadi insyaallah ini sudah menguasai. Next ada tanda simbol perhitungan, ini juga sudah menguasai, tambah, kurang, bagi, dan kali. Untuk rumus keduanya juga sama, tinggal kalian tulis nama sheet, kemudian tanda seru, nama sel, dan terakhir enter. Jadi diulangi saja, cuman mungkin nanti berbedanya hanya di nama sheet sama nama selnya. Nah, ini kalau misalkan umumnya seperti yang ini. Kalau misalkan nanti ternyata kalian mengganti namanya. Nah, cara mengganti namanya misalkan seperti yang ini ya, ini namanya berbeda. Nilai tanda seru A1 kurang nilai tanda seru B1 enter. Nah, ini kalau misalkan nanti kalian rubah namanya sesuai dengan yang kalian inginkan. Cara merubah nama sheet atau nama lembarnya, tinggal klik 2 kali di lembar yang ingin kita rubah namanya. Nih, ini saya zoom. Misalkan kita ingin merubah nama yang sheet 1 ini, tinggal nanti kita klik 2 kali, kemudian tinggal langsung kita tulis saja. Oke. Atau bisa dengan klik kanan, kemudian rename. Oke. Kita tulis perhitungan mengklik tabel, misalkan di sini. Oke. Nah, ini. Jadi bisa kalian ganti-ganti namanya. Oke, ini untuk yang pertama dan yang kedua. Yang berikutnya adalah, oke, kita sudah mengetahui tadi nama sheet, cara mengganti nama sheet-nya. Kemudian kalau misalkan nanti kalian tidak sengaja, misalkan kelebihan seperti yang ini yang kita perlukan kan cuma 2 seperti yang ini, nilai, kemudian perhitungan mengklik tabel, kemudian ada lebihan nih 1. Nah, kalau misalkan lebihan seperti yang ini, Ustadz bagaimana ini ulun kelebihan membuat tabelnya? Nah, caranya untuk sheet atau lembarnya ini bisa dihilangkan. Caranya tinggal klik di sheet-nya ini, klik kanan, kemudian pilih delete. Oke. Tinggal pilih delete untuk menghilangkan tabelnya atau lembarnya. Oke, nah di sini sudah kita menggunakan 2 tabel yang akan kita praktekkan. Nah, berikutnya adalah oke, berarti ini sudah bisa, kita nama sheet sudah tahu, nama sel sudah tahu, tanda seru juga tahu, simbol perhitungan sudah juga bisa. Tinggal berarti kita langsung praktek ya. Untuk prakteknya di sini ada 2 jenis. Yang pertama itu mengklik manual. Yang pertama itu adalah manual. Oke, berarti di sini kita tambahkan lagi sheet ya supaya lebih mudah. Jadi di sini. Nah, di sini berarti perhitungan manual. Perhitungan manual. Oke, ada 2. Yang perhitungan yang manual, perhitungan diketik aja ya. Perhitungan di sini supaya mudah, diketik. Kemudian ini kita ganti jadi perhitungan. Di sini kita ganti di klik. Diketik sama diklik ya. Supaya mudah membedakannya. Nah, yang berikutnya adalah setelah kita memberi nama, kita sudah mengganti nama, kita memerlukan yang namanya data terlebih dahulu atau angka terlebih dahulu. Nah, untuk angkanya di sini kita tulis dahulu, kita menggunakan di sini misalkan kita menggunakan angka yang sama ya. 150, 150. Nah, kita menggunakan 2 angka. Oke, ya kita ganti aja nih. Kita tambahkan 1000 dengan 500. Oke. Nah, kita masuk ke rumus yang pertama itu adalah perhitungan yang diketik. Tetapi tetap nanti finalnya rumusnya akan muncul atau finalnya nanti akan seperti yang ini. Tetapi bedanya nanti
Ada yang diketik manual untuk rumusnya, ada yang tinggal diklik-klik-klik saja. Kita belajar yang pertama dulu, yang manual, yang diketik. Caranya adalah di sini nilai kita sudah menyisipkan, nilainya, baru kita ke perhitungan yang diketik. Nah, untuk ke perhitungan yang diketik ini, yang pertama yang harus kita hafalkan terlebih dahulu adalah nama sheet-nya. Nama sheet-nya di sini adalah nilai. Oke, itu yang kita perlu catat. Yang pertama, ini penting. Yang pertama untuk yang perhitungan diketik yang harus kita catat adalah nama sheet-nya. Nama sheet-nya adalah nilai. Oke. Oh, ulun ingatkan, nama sheet-nya adalah nilai. Oke, sip, sudah. Nama sheet-nya nilai, nama sheet-nya nilai, nama sheet-nya nilai. Kemudian yang berikutnya adalah nama selnya atau data selnya. Data selnya ada di A1, B1, A2, B2. Ada A1, B1, A2, B2. Untuk selnya ada A1, B1, A2, B2. Oke. Hafal sudah, Sat? Nah, kalau misalkan sudah hafal, baru langsung kita masuk ke perhitungan diketik. Oke, langsung kita lihat lagi rumusnya. Rumusnya tadi sama dengan nama sheet, kemudian tanda seru, nama sel, simbol perhitungan, nama sheet, tanda seru, nama sel, terakhir enter. Oke, langsung kita masuk. Kita ke perhitungan diketik. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah kita buat dulu sama dengan. Oke, sama dengan. Habis itu kita ingatkan rumusnya tadi adalah nama sheet. Nama sheet-nya di sini adalah nilai. Berarti kita tulis nilai. Dan ingatkan ya supaya nanti tidak ada trouble atau supaya nanti rumus yang kalian gunakan aman, pastikan format rumusnya ini, format tulisannya huruf besar kecilnya sama dengan yang kalian setting. Kalau sini ada huruf besarnya itu di depan, kemudian yang lainnya kecil, maka ikuti yang ini. Untuk menghindari hal-hal kalau misalkan nanti rumus yang kalian gunakan error, tapi nanti ada sih beberapa Excel yang otomatis dia repair atau memperbaiki sendiri rumusnya untuk huruf besar huruf kecilnya. Kemudian yang berikutnya habis nama sheet, iya tanda seru. Nah, tanda seru habis nama sheet tanda seru. Baru rumus perhitungan. Contoh kita menggunakan penambahan. Dan yang berikutnya, setelah ada rumus perhitungan, masukkan rumus atau nama sheet-nya lagi. Nama sheet-nya tadi nilai. Kemudian nilai kedua ada di mana? Nilai kedua, oh iya, lupa satu lagi, Tat. Iya, tanda serunya. Nah, tanda serunya ya, jangan sampai tertinggal. Di B1, Ustaz. Oke, berarti tinggal di B1. Nah, berarti di sini tinggal tambahkan B1. B1. Kemudian di enter. Sebelum Ustadz enter, apakah ini sudah pas? Oke, betul sekali. Ini belum pas. Belum pasnya di rumus pertamanya itu belum ditambahkan nama selnya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan belum ditambahkan nama selnya akan muncul seperti yang ini. Jadi pastikan kalian menambahkan nama sheet sama dengan nama selnya. Jadi setelah di sini jangan lupa tambahkan nama selnya. Nama selnya tadi di A1. Oke. Kalau sudah baru kita enter. Kalau misalkan nanti benar rumusnya maka otomatis akan menampilkan jumlah ataupun angkanya sudah benar atau selnya sudah benar, sel yang berisi angka sudah kalian ketik dengan benar nanti akan menampilkan jumlahnya. Tapi kalau misalkan keliru, maka nanti tidak akan muncul atau nanti hasilnya berupa 0 saja. Oke, coba sekarang apakah betul? Kita klik enter. Oke, nah berarti kalau misalkan sudah muncul, otomatis berarti nilai yang sudah kita masukkan, sel yang kita masukkan ini pas atau sesuai. Sekarang kita masukkan data yang kedua. Data yang kedua di A2 dengan B2. Rumusnya sama ya seperti yang tadi, sama dengan kita tulis nama sheet-nya adalah nilai. Oke. Kemudian tanda seru jangan lupa. Tadi ada di di A2 rumus perhitungan. Misalkan kita di sini masih menggunakan tanda tambah ya. Oke, kita gunakan lagi nama sheet-nya. Jangan lupa tanda seru.
tanda seru, dan data yang kedua itu berada di B2. Kita klik enter. Oke, alhamdulillah ini sudah muncul hasilnya. Kalau misalkan muncul hasilnya berarti otomatis ini, rumus yang kalian ketik itu pas. Tetapi kalau misalkan nanti kalian, keliru, misalkan keliru seperti yang ini, sama dengan walaupun nanti nama sheet-nya betul ya. Nah, nama sheet-nya betul, tetapi kalian memasukkan data nama sel yang keliru. Nah, contoh seperti yang ini, dengan D3. Waktu kalian enter, oh ya lupa, nilai, kemudian baru D3. Waktu kalian enter, maka nilainya akan 0. Nah, ini benar rumusnya, untuk yang muncul hasil 0 ini benar rumusnya. Tetapi kelirunya itu adalah kalian menyisipkan atau memasukkan, sel yang tidak sesuai atau yang tidak pas. Jadi akan muncul seperti yang ini. Jadi yang pas tadi datanya ada di H2 dengan B2. Nah, tinggal kita ganti di sini. Ini kita klik saja, diganti jadi A2, kemudian ujungnya diganti jadi B2. Enter. Nah, kalau misalkan mendapatkan hasil seperti yang ini, berarti alhamdulillah rumus yang kalian gunakan ini sudah pas. Oke, ini untuk yang perhitungan yang diketik. Sekarang kita perhitungan yang diklik. Ini insya Allah lebih mudah daripada yang tadi dan lebih cepat untuk mendapatkan hasilnya. Caranya adalah, oke, kita pindah dulu ke sini, perhitungan diklik. Caranya sama. Yang pertama sama dengan dulu. Sama dengan ini penting. Dan setelah itu, kalau yang pertama tadi kalian tulis nama sheet-nya itu secara manual, kalau ini tidak usah kalian tulis. Cukup yang pertama sama dengan dulu, baru nanti kalian klik di di sheet-nya atau di lembarnya. Nah, di sini kita ingin menjumlahkan data pertama ini A1 dengan B1. Tinggal nanti kalian klik sheet-nya, kalian habis itu kalian klik sel-nya. Nah, di sini bisa kalian lihat kalau sudah dimulai dengan tanda sama dengan, kemudian kita klik klik sheet-nya, kita klik nama selnya, maka otomatis nanti akan muncul sendiri rumusnya. Berikutnya tinggal kita tambahkan simbol rumus perhitungan. Oke, yang berikutnya untuk, angka yang kedua atau data yang angka yang kedua ya, tinggal kita klik aja lagi, karena kita masih dalam posisi di sheet yang sama, tinggal kita klik dan kita enter. Oke, ini pun bisa. Jadi ini insya Allah lebih ringkas dan menghindarkan Bu Hanpian untuk, memasukkan data yang keliru. Oke, untuk data yang kedua, nah kita ulangi caranya tadi sama dengan ya, tinggal diklik nama, di sheet-nya atau lembarnya, kita klik di data kedua, oke ini bisa dilihat, kita gunakan rumus perhitungan lagi, kita klik lagi di data atau angka yang kedua, kita klik enter. Oke, nah ini adalah cara yang kedua untuk menyisipkan, rumus perhitungan dengan menggunakan lebih dari satu sheet atau satu lembar kerja. Oke, ini tadi untuk finalnya bisa Bu Hanpian lihat, ini bisa fokus ke sini. Untuk finalnya rumusnya sebenarnya sama saja. Nah, bisa Bu Hanpian lihat hasilnya sama. Dan untuk jumlahnya pun sama. Oke, untuk jumlahnya pun sama. Tetapi bedanya adalah di sini kalian yang pertama itu ketika kalian mendapatkan rumusnya dengan cara manual atau diketik ulang. Kalau yang perhitungan diklik ini tinggal nanti kalian klik-klik saja tabelnya, tapi dengan catatan tadi sama dengan harus berada di depan. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita hari ini tentang rumus perhitungan dengan sheet atau lembar kerja yang berbeda. Dengan rumusnya yang ini tadi, sama dengan nama sheet, kemudian tanda seru, nama sel, simbol perhitungan, nama sheet, tanda seru, nama sel, kemudian enter, sudah kita pelajari hari ini. Semoga dengan pembelajaran hari ini, Bu Hanpian bisa memahaminya dengan baik dan benar, agar nanti pas latihan ataupun
ulangan tidak mengalami kendala saat mempraktekkannya. Mungkin itu saja untuk materi yang kita pelajari untuk hari ini. Untuk latihannya nanti akan Ustadz posting di dalam postingan Microsoft Team. Silahkan buat pian standby. Nanti akan Ustadz posting beserta dengan format pengerjaannya. Dan Ustadz hari materi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.